bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat? Batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya Pernah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu Terus? kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya, Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu Oke. menghapus dosa? Sebentar. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari. Dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Melakukan. Ya. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Mengusap. Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya, mencium bisa menghapus dosa, bukan batu Nah, yang mencium menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mana Mencium lebih Hajar hebat? Aswad Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa, mana? Mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca, mencium Hajar Aswad menghapus dosa kan? Iya, mana dalilnya batu menghapuskan dosa, mana dalilnya? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita tadi, dia menjawab, aku melakukan. Mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu Oke. yang menghapus, bukan batu yang Siap. menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu Hajar Aswad. mencium menghapus dosa. batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya, yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan dulu, mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa? Enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, enggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, iya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Mencium batu hitam itu menghapus dosa. Sekarang saya kasih analogi. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Itu sudah. Artinya
Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa Mencium. nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya Oke. itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya Mencium kasih, boleh saya kasih bisa analogi? menghapus dosa atau enggak? Boleh saya kasih analogi, boleh? Silakan, aku persilakan Oke. dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Nggak boleh dengan dalil Enggak seperti boleh. itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Benar. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium Hajar Aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Tapi mengikut Tidak ada. Rasulullah, mengikuti Tidak ada. Rasulullah menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in Aku kuntum melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Gak ada di situ kata. Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena lalu tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Ya. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, Iya. mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan Di itu. goa. Kenapa Kami kau juga nggak pergi? sering Masih ada nggak goa hero sekarang? Masih ada nggak goa hero sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Tapi kau Rasulullah bilang untuk tadi Enggak. mengikuti apa yang dilakukan Muhammad menghapus Enggak, dosa. mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad benar? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu bahwasanya
Sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti Muncul. Muhammad mencontohkan kan? Berarti Ya. Muhammad mencontohkan. Mencontohkan. Nah, Hapus dosa. Muhammad pergi Hapus ke dosa. dalam goa mencontohkan bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Dalam apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahanut mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Qur'an? Oke, sekarang aku bilang sama kau. Hah? Muhammad mengawini anak Iya. umur 6 tahun mencontohkan atau memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmumu nihim. Kamu tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau Lari dicontoh kemana-mana. oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini. Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda Dari mana tadi aku tentang batu saja? Aku baru bertanya tentang ini batu bertanya saja. ke Siti Aisyah, ke Gua Hira. Saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya, mematikan Kristen sedunia. Hati-hati ya. Ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Biar terang benderang. Di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Sudah? Iya, Harus betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan? Ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah, kita bahas Alkitab aja lah dulu. Alkitab, silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Ya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Dengarkan dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu 1. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, enggak apa-apa. Kalau aku enggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ini bukan menghujat. Ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Silakan. Kau memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku enggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku enggak mau mengatakan itu, enggak mau. Ya, Jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Artinya aku tidak mau. Sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Nah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik, silalah.
Yohanes 1 ayat 14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna. Ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya, silakan. Ya, baik. Di dalam kitabmu kan dijelaskan tuh, Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya kan ilahi. Berarti ketika dia digantung, ini kan Anda berbicara mengenai dosa kan, dan batu penghapus dosa di Islam. Maka muncul pertanyaan itu, apakah ketika Yesus menghapus dosa kalian dengan menggunakan dirinya, apakah termasuk batu sakarnya ikut menghapuskan dosa kalian? Kalau iya, berarti boleh enggak saya mengambil kesimpulan? Boleh tidak saya mengambil kesimpulan? Oke. Boleh enggak saya simpulkan bahwa batu sakar, Boleh nggak aku berbicara dulu? boleh enggak batu dalam Kristen, batu sakar Yesus penghapus dosa, boleh enggak? Cuma di dalam beriman kita harus utamakan etika, sopan santun Loh, dan kok bicara etika? Jangan ajarin saya etika. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7 nomor 8. Seluruh tubuh Yesus, seluruh tubuhnya, termasuk sakarnya. Termasuk sakarnya kan? Sekarang aku bilang sama kau, seluruh tubuh Yesus, seluruh, termasuk mulai dari sakarnya. kepala. Oke, Karena berarti firman itu. berarti saya boleh mengatakan dosa-dosa Kristen dihapuskan dengan batu sakar Yesus. Boleh? Itu tidak kata-kata yang, Tapi boleh tidak? kata-kata yang sopan. Boleh tidak? Itu bukan kata-kata yang sopan. Bukan Karena masalah sopan atau tidak. Anda tadi menuduh kami batu menghapus dosa. Anda menuduh. Sekarang saya kembalikan. Apakah betul Kristen punya dosa terhapus oleh karena batu sakar manusia Yesus? Betul tidak? ada nggak dalilnya mencium batu hitam itu menghapus dosa? Ya, ada dalilnya. Ada nggak dalilnya kalau Yesus itu menghapus dosa? Iya. Iya. Itu telah. Sekarang berbicara mengenai batu. Dengar, berbicara mengenai batu. Apakah pada diri Yesus ada batu sakar? Aku tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak sopan di dalam beriman. Bagaimana Anda mengatakan tidak sopan sementara Bible berbicara sakar kuda? Di mana ditulis Yesus? Di mana ditulis jakar Yesus? Loh, Yesus itu manusia. Ganti Lukas pertanyaan lain. 2 Lukas 2 nomor 22, 23, 21 sampai 23. Yesus memiliki nonot digunting, dipotong. Biar kubukakan. Sabar biar Nah, kubukakan. silakan. Lukas 2 sebentar ya. Ya. Ya berapa tadi? 22 sampai 23, silakan. Oke, ayat 22 dan 23 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Di mana dikatakan jakar Yesus menghapus dosa? Yesus itu diajarkan menghapuskan dosa. Yesusnya. Sekarang kita Yesus menghapus dosa. Cuma di dalam beriman kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan etika. Kok kata-kata etika? Aku Kok kata-kata dengan etika? Kau ditonton 2000 orang cuma enggak malu kau. Enggak dong.
Yang malu Gak itu, malu. yang malu itu dosanya dihapuskan oleh zakar manusia. Itu yang harus malu. Tidak ada tertulis jakar Juma pantang. Kolose 2 nomor 9. Oke. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7. Anda baca. Satu-satu dulu. Oke. Tadi kau Oke. katakan Lukas 2 sudah aku baca tidak ada situ jakar. Sekarang Pada gimana? hari ke-8 Yesus disunat. Kolose berapa? Sebentar. Apanya yang disunat? Nonotnya. Nonotnya ada batu, ada. Apa Juma? Kolose 2 nomor 9. Bentar. Kolose 2 ayat 9 ya Juma ya. Ya apa-apa selalu lah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Hah? Di mana Secara tertulis- jasmani. Sebentar dulu Juma. Sebentar. Di mana tertulis jakar Yesus menghapus dosa di mana? Oke. Ingat ya, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis jakar itu? Saya tanya, seluruh jasmaninya Yesus termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis jakar itu? Saya ulang, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Benar, termasuk jakar. Ada nggak tertulis jakar Yesus menghapus dosa? Ada nggak Pada tertulis? saat Yesus mati di atas tiang salib, Di dalam beriman. Sebentar, zakarnya Juma. ikut mati tidak? Kau diam dulu kau Juma, diam dulu kau ya. Dengarkan dulu aku ya. Juma, di dalam berdiskusi lintas agama, marilah kita memilih kata-kata yang jauh lebih sopan, jauh lebih bermoral. Kalau tidak tertulis jakar, kita nggak bisa Juma mengucapkannya pantang kayak gitu karena ini masalah agama. Paham ya Juma? Kuajari kau etika. Oh. Tapi ya sudahlah. Oke, silakan ganti pertanyaanmu yang lain silakan. Enggak. Iyakan dulu. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, apakah zakarnya ikut mati? Tidak ada tertulis di Alkitab itu jakar Yesus Juma. Aku tidak mau terikut-ikut. Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasmani. Berarti ikut juga, si Uco juga ikut. Tapi Ya kan? ya sudah. Tidak Ketika apa-apa, ya di sudah. dalam kitabmu, sabar. Ketika Yesus mati di atas tiang salib menghapus dosa, zakarnya ikut mati atau masih hidup zakarnya? Seluruh tubuhnya, Mati. Termasuk zakarnya. seluruh tubuhnya mati. Termasuk zakarnya berarti kan? Seluruh tubuh. Berarti boleh tidak saya mengatakan bahwa penghapusan dosa Kristen itu ada turut andil zakat batu zakar Yesus, betul? Tidak ada dalilnya yang menuliskan jakar Yesus itu menghapus dosa. Nggak ada. Kalau tidak ada dalil, kita nggak bisa mengucapkan. Seluruh tubuhnya menghapus dosa kan? Iya. Seluruh Termasuk- tubuhnya. Termasuk batu zakarnya. Semua. Termasuk batu zakar. Semua. Oke, baik. Berarti Kristen menggunakan batu zakar Yesus sebagai penghapus dosa. Udah selesai kan? Kau jangan membuat kesimpulan. Saudaraku, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhanmu, dewamu turun mengambil rupa manusia. Hari ke-8 nonotnya dipotong, lalu digantung di pohon. Di pohon ikut batu zakar. Konsep muncul, matinya Yesus di atas salib menghapuskan dosa Kristen. Berarti berbicara tuduhanmu Islam, batu Hajar Aswad menghapuskan dosa. Saya simpulkan, batu zakar Yesus menghapuskan dosa. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Boleh aku bicara? Silakan. Ketika aku mengatakan mencium batu hitam bisa menghapus dosa, dalilnya ada. Ketika kau mengatakan jakar Yesus menghapus dosa, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kau beranggapan karena sepenuhnya jasmani Yesus, sepenuhnya ilahi, ya sudahlah. Iya, Yesus kan mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Inilah darahku, inilah dagingku. Zakarnya termasuk dagingnya tidak? Ya sudah. Nah, udah, berarti Kristen menghapuskan dosa dengan batu zakar, betul? Dengan tubuh Yesus itu bukan hanya Dengan jakar batu zakar, betul? Tidak hanya dengan jakar saja, karena jakar Oke. itu tidak
Tidak hanya dengan zakar saja. Berarti Anda sudah mengiyakan. Saudara-saudara Kristen, dimanapun Anda berada, dengarkan. Jangan Anda menghujat Islam bahwa Islam itu menjadikan batu sebagai penghapus dosa. Hari ini kita membuktikan pengakuan anak bata bahwa zakar Yesus menghapus dosa Kristen. Selesai kita. Sudah? Selesai ya? Sudah? Selesai ya? Boleh aku bertanya? Jadi kesimpulannya zakar Yesus menghapus dosa kan? Boleh aku bertanya? Sekarang boleh aku bertanya? Bilang dulu iya. Zakar Yesus menghapus dosa Kristen kan? Tidak ada dalilnya itu Juma. Inilah darahku, inilah dagingku. Tidak ada tertulis zakar Juma. Daging di sini termasuk zakar atau tidak? Oke, ya sudah. Boleh Oke. aku bertanya? Berarti Kristen menghapuskan dosanya dengan menggunakan zakar Yesus. Betul atau tidak? Seluruh tubuhnya tidak Termasuk tertulis zakarnya. zakar. Termasuk Tidak zakarnya tertulis menghapus dosa. Apa Termasuk yang zak- tidak tertulis? Oke. Berarti saya simpulkan, sebelum Anda bertanya, saya simpulkan. Kristen menjadikan zakar Yesus sebagai penghapus dan penebus dosa. Selesai. Betul? Ya dong. Udah. Sudah? Oke, sudah. Sekarang coba kau buka dulu di dalam Al-An'am ayat 101. Al-An'am ayat 101. Kenapa rupanya di sana? Coba Anda bacakan. Ya itu kitab suci mu baca. Ya baca, Anda yang membawa narasinya. Kenapa jadi Yes. saya? Jangan. Sebentar ya. Makan dulu. Tapi satu, jangan lapor polisi ya. Jangan lapor polisi ya. Kenapa jadi lapor polisi ya? Oke ya, kesimpulannya ya, begitu ya. Siap. Berterima kasihlah kepada zakar Yesus. Tapi jangan lapor polisi itu saja. Enggak lah. Silakan aja. Silakan. Kayaknya aku takut juga, tapi udah lah nggak apa. Kau yang lebih dulu. Kau yang memulai. Jangan emosi dong. Santai aja. Aku sedang membukakan dalilnya Quran Kemenak. Oke. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan saya, Allah tidak punya anak karena apa? Silakan. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Atau Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti dia laisa kamislihi. Tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Karena Tuhan itu hakikatnya tidak sama seperti makhluk. Tuhan itu tidak dua, tidak seperti di Kristen. Kemungkinan di Kristen bisa punya anak karena memang Tuhannya tiga, kan gitu. Nah kalau di Islam Tuhan itu satu, tidak ada dua. Kau jawab saja kenapa Allah enggak punya anak? Karena Tuhan cuma satu, karena Allah cuma satu. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena Allah cuma satu, benar kan? Betul sekali. Bukan karena jomblo. Nah, itu makhluk. Jomblo itu makhluk kayak Yesus, Al-Quran yang bilang Paulus. karena jomblo, kan Al-Quran yang bilang karena jomblo.
Allah itu huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Maha suci Allah itu. Maka dia kemudian tidak tersentuh sifat-sifat manusia seperti Yesus. Tidak ada sifat seperti Yesus. Pertanyaannya simpel, Juma, pertanyaannya loh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang berdiri sendiri. Bukan karena nggak punya istri. Ya. Justru karena Allah itu berdiri sendiri, tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Benar, kita nggak berbicara Tuhan lain. Iya, dia Allah itu ahada, lam yalid wa lam yulada, wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah bukan makhluk, tidak ada yang setara dengan dia. Oke, Juma, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak beranak karena kulullahu ahad, karena Allah itu ahad dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu alasannya kan? Itu alasannya atau enggak? Iya. Tapi Al-Quran mengatakan karena nggak punya istri. Nah, mana yang betul? Kau atau Al-Quran? Atau Al-Quran salah tulis? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang kamu baca tadi, ya. Badi'us samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Baginya tidak ada sohib, baginya tidak ada pasangan, tidak ada teman. Kenapa demikian? Sohibah. Sohib itu Sohibah, pasangan perempuan. pasangan. Oke, pasangan, kerabat atau teman atau sohib atau sahabat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya anak karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin punya istri. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya istri. Sebentar dulu. Kawan-kawan, udah datang pasukan report. Kawan-kawan, tolong tap layarnya kawan-kawan. Udah datang pasukan report. Udah ada pelanggaran. Sebentar Juma. Kawan-kawan, bantu tap layarnya ya. Udah datang pasukan report. Udah ada pemberitahuan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Nanti live kita ini mati karena udah banyak pasukan report. Sebentar Bang Juma, izin ya sebentar ya. Sebentar dulu. Kawan-kawan, genapkan dulu itu kawan-kawan 200k. Ayo yang muslim juga dong. Yang muslim juga tap layar dulu kawan-kawan. Udah ada pelanggaran. Sabar ya Bang Juma ya. Genapkan dulu kawan-kawan 200k biar jangan dihapus live kita. Sabar ya Bang Juma ya, sabar ya. Sabar saudaraku, sabar. Karena udah ada pemberitahuan. Lagi kawan-kawan, genapkan dulu kawan-kawan. Sabar Bang Juma ya. Lagi teman-teman muslim juga dong. Ayo teman-teman muslim. Terima kasih kawan-kawan ya yang sudah tap layar ya. Bantu dong teman-teman muslim tap layarnya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sudah bisa. Oke, sudah. Nah, sekarang coba dengan terang benderang dulu kita berdiskusi Juma. Dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak karena apa? Jawab dulu. Ya, karena Allah itu ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Sekarang konfirmasi ya. Konfirmasi ya Bang Juma ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena ada 3 alasan. 1, karena dia ahad. Kulullahu ahad. Yang kedua, karena dia tidak beranak. Yang ketiga, karena dia tidak diperanakkan. Benarkah? Yes. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan karena jomblo. Di mana tertulis? Oke, kita lihat di dalam Al-An'am ayat 101 ya. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi.
Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia nggak punya istri? Terus Yaitu masalahmu di dia mana? tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Ya Itu karena yang dia betul. ahad, karena dia ahad kan udah dijawab tadi. Bukan karena nggak punya istri. Karena dia ahad. Sudah aku bilang tadi cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad, Iya betul. karena tidak beranak. Iya karena dia ahad. Karena dia ahad. Shema Israel Adonai Elohim adalah ahad. Ahad. Ya, kan itu udah Jelas itu. jawab. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad, Ahad. karena dia tidak beranak dan tidak diberanakan, benar kan? Iya. Betul. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri, yang mana yang betul? Iya. Karena ahad. Dia tidak punya istri, dia tidak punya cucu, dia tidak punya kakek, dia tidak punya nenek, dia tidak punya opung. Karena dia ahad. Al-Quran bilang karena nggak punya istri loh. Ya karena dia ahad. Bagaimana mungkin dia punya istri sementara dia ahad? Kalau dia punya istri berarti dewa dewi, sama seperti agamamu. Bapak punya istri bernama Maria. Bukan karena ahad. Kalau di agamamu Tuhanmu punya istri bernama Maria, lahir anaknya Yesus. Tidak, jangan kemana-mana dulu cuma. Ya itu jawabannya. Kenapa Allah tidak punya istri? Kenapa Allah tidak punya anak? Kenapa Allah tidak punya kakek? Kenapa Allah tidak punya cucu? Kenapa Allah tidak punya anak? Disebabkan karena Allah itu ahad. Bukan Itu karena nggak punya jawabannya. istri. Justru Tapi karena Al-Quran ahad. nggak punya istri. Karena ahad. Karena ahad. Karena ahad, maka Allah tidak punya anak. Gini loh cuma. Aku kan sudah bertanya tadi sama kau. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak Juma? Karena ahad. menjawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad. Ya udah selesai. Sudah selesai Al-Quran jawabannya. bilang karena nggak punya istri. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Kenapa dia tidak punya istri? Karena ahad. Kita nggak membicarakan kenapa dia nggak punya istri, kenapa dia nggak punya anak, Iya, kenapa dia nggak punya anak? Karena dan dia juga ahad. ahad. Karena Sudah? ahad. Karena ahad. Benar, Karena ahad. benar. Tapi Al-Quran bilang bukan karena ahad, karena nggak punya istri. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Kenapa Allah kemudian tidak tercipta sama seperti Yesus? Karena Allah bukan makhluk, Dia yang menciptakan. Di situ ayatnya badi'us samawati wal ard. Dikatakan di ayat itu khalaqa kulla syai. Khalaqa kulla syai. Dia menciptakan segala sesuatunya. Sudah dibilang ahad. Badiu samau. Coba lanjut dulu, lanjut. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walada. Bagaimana mungkin kemudian dia punya anak? Udah jelas kok di situ. Allah itu ahad. Iya sahibantun. Bagaimana Tuhan itu bisa memiliki pasangan istri? Bagaimana Tuhan? Sohibah. Jangan ajarin saya. Jelas Allah itu ahad. Maka karena ahad, maka Allah itu sendiri. Sebentar cuma. Di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 101 tidak tertulis karena ahad. Itu Tidak ayat. tertulis. Dengar. Tertulis di dalam. Sebentar, dengarkan dulu Juma. Harus terang benderang Juma. Yang tertulis di dalam Al-Quran Al-An'am Iya. bukan karena, tetapi karena tidak mempunyai istri. Dalam bahasa Arab disebut lahu sohibah. Ya. Sohibah. Mana yang betul? Ya, jadi gini, saudara, tolong kayak tadi analogi yang saya kasih ya. Ya, atau baca Allah- dulu lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hakikat yang ahad, Maha Esa. Oke. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyatakan Allah itu punya anak. Maka Allah menjawab, bagaimana mungkin? Sedangkan Allah tidak memiliki istri, sahibatun. Tidak memiliki sahib, kerabat atau kesamaan setara dengan dirinya.
Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu mengatakan Allah punya anak itu mental semuanya. Oke, paham ya sampai di situ? Ketika dikatakan Isra atau Esra itu adalah anak Elohim, anak Allah. Ketika Yesus ada anak Allah, Allah membantah. Tidak mungkin, karena Allah itu tidak memiliki istri. Allah itu ahad, tidak memiliki makhluk, tidak memiliki hakikat yang setara dengan dirinya. Itu jawaban untuk membantah tuduhan orang-orang terdahulu. Begitu juga membantah orang-orang Arab. Yang kutanya. Dengar. Begitu juga kemudian tuduhan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan Azza, Latta dan Uzza itu sebagai anak Allah. Itu dibantah oleh Allah. Tidak mungkin, disebabkan karena Allah itu ahad. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya kerabat, Allah tidak punya silsilah, Allah tidak punya keturunan dan seterusnya. Itu jawabannya. Mengerti, cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya. Apalah yang kutanya, coba apa yang kutanya? Coba kaulah dulu yang mengurai pertanyaanku, kau yang menjawabnya. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak punya anak? Kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak punya anak? Jawabannya karena Allah tidak punya istri. Udah dijawab kan? Karena enggak punya istri kan? Iya, betul. Oke, udah. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya sudah, ya sudah. Oke, giliran saya bertanya, boleh? Oke. Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan. Kenapa Yesus tidak punya anak, sementara dia punya nonot? Dia makan, dengar dulu. Dia makan, dia minum, masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya sementara dia tidak punya istri? Silakan. Ini konfirmasi pertanyaan Bang Juma ya. Iya, kan Tuhanmu manusia. Sabar. Ya, aku konfirmasi pertanyaanmu ya. Yes. Kenapa kawan-kawan? Kenapa Yesus enggak punya anak? Padahal dia punya seperti manusia biasa normal. Berarti dia? Matius 19 ayat 12. Okay. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Orang kan? Ada orang yang sebentar Juma, bisa ku jawab kah? Ya, saya kan cuma menimpali orang toh. Ya, bisa ku jawab. Ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Okay. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Sebentar ya. Sabar, kubukakan dalilnya satu lagi. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berbicara tentang Yesus, Yesus berasal dari surga, membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kawin dan mengawinkan. Karena Allah bisa punya anak tanpa harus punya istri. Di mana dalilnya Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Yohanes 1 ayat 12. Ini dia ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani.
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Pertanyaan saya, Anda tidak nyentuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Itu loh. Hasrat yang begituan karena dia kudus. Sudah? Dia Yesus lapar, dia dalam- lapar, Bentar. dia haus, dia ketakutan, dia was-was, Firman Tuhan dia tidak ngantuk, hanya dia tidur, saja, cuma. dia makan, berarti dia manusia 100%. Buktinya Tidak waktu dia kecil, waktu dia kecil dia netek, masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang manusia yang punya nonot itu, bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Jawab. Orang yang memikirkan selangkangan Sekarang kemana-mana. Tadi membahas Allah, bahas istri. Yesus manusia punya sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dengan cara memperkosa diri 501, mimpi basah atau kawin. Cuma Hah? paham ya? Apa? Yesus lahir bukan karena sperma, bukan. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu sperma yang ada dalam tubuh Yesus hasil dari makan. Itu dilampiaskan Yesus dengan cara apa? Berbicara tentang kerajaan Allah. Mulai kerajaan Allah. Saya tidak berbicara mengenai kerajaan mimpi. Yang saya tanya, sperma yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus dia lampiaskan dengan cara apa? Makanya aku jawab, Yesus itu membawa kerajaan Allah, kerajaan Mulyana, Allah thank you. dengan selangkangan. Jelas ya? Tidak berbicara mengenai itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Yesus menyalurkan sperma yang ada dalam tubuhnya? Di surga itu nggak ada. Ini berbicara bukan bicara surga, ini bicara di dunia. Yesusmu manusia. Berasal dari surga. Tidak ada Yesus urusan. Kalau dia berasal dari surga lantas dia tidak manusia? Boleh. Faktanya dia manusia. Makan, minum, takut, ngantuk, tidur, lari, ketakutan. Sekarang yang saya tanya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tuhan kamu itu punya sperma. Semua manusia suka dengan Tuhanmu itu punya sperma. Tadi dia mati menghapus dosa-dosa Kristen dengan batu sakar. Batu sakar itu yang memproduksi sperma. Nah, batu yang memproduksi sperma ini menyalurkan spermanya dengan cara apa? Mampus. Baik, sekarang jawab ya. Sekarang aku jawab. Jawab. Sebagai manusia, tidak semua manusia berbicara tentang selangkangan saja. Di mana dalilnya? Ini bukan berbicara selangkangan. Yang saya tanya, sperma Tuhanmu itu dilampiaskan dengan cara apa? Tidak semua manusia melampiaskan hawa nafsu hingga semua. Ya, lalu dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Tidak semua manusia berbicara Dengan tentang- cara apa? Tadi Allah tidak punya istri. Sekarang dengan cara apa Tuhanmu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, Matius 9. Ada orang yang tidak dapat kawin karena Ini saya tidak membahas orang. Yang saya tanya Yesus. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Colok pantat keledai kah? hawa nafsu. Yesus tidak berbicara hawa nafsu. Siapa bilang Yesus kelaparan? Hawa nafsu sperma itu apa? Makasih Sperma Nanda. Sperma Yesus itu apa? kelaparan. Kau kan mengatakan bagaimana cara Yesus melampiaskan hawa nafsunya spermanya, Yes, benar? betul. Filipi 2 nomor 6 nomor 8, dia menjadi sama seperti manusia. Berarti dia menjadi punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, sekarang aku jawab. Masih mau kau datang besok? Semua manusia berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu. Di mana dalilnya? Yang Matius saya 9. tanya Dulu Yesus. Juma. Dengarkan dulu Juma. Aneh kawan ini. Ya, Bertanya pertanyaan saya apa? Kau kan menanyakan bagaimana cara itu. Ya, kenapa kamu bawa-bawa orang? Yang saya tanya Yesus, jangan bawa orang yang lain. Saya tidak peduli yang lain. Paulus saya tidak pedulikan. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu.
Ini berbicara Iya. Tuhan tidak punya istri kan? Kamu tanya Sekarang tadi. apa Nah, pertanyaanmu, sekarang coba? Tuhanmu ini memiliki kemudian Sekarang apa sperma. pertanyaanmu, coba? Pertanyaan Sekarang saya, bagaimana caranya Tuhanmu Yesus melampiaskan sperma yang ada di dalam nonotnya? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Nanda Puspita Syukran. Tidak semua manusia memikirkan selangkangan. Apalagi Yesus berasal dari dalam surga. Iya, caranya dia melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Bisa kau mendengar dulu? Boleh dia tidak memikirkan selangkangan, boleh. Boleh dia tidak memikirkan wanita, boleh. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia melampiaskan Boleh kau mendengar dulu? spermanya? Boleh Itu kau loh. mendengar dulu? Syukran Boleh Bang kau- Rendra Setiawan, Masya Allah, Barakallah. Iya, Boleh kau mendengar dulu? saya sudah mendengarkan jawabanmu kemana-mana bahas orang-orang selangkangan surga. Enggak bahas itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu Yesus yang memiliki nonot dan memiliki nafsu itu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke. Oke, terus dari tadi. Oke. Tentang selangkangan saja cuma. Ya, lalu bagaimana cara melampiaskannya? Tidak semua manusia melampiaskan nafsunya juga. Lalu Yesus bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Dia tidak melampiaskan. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ini berbicara kawin, Bang Disi, sahabatku Disi, Syukran. Ini berbicara kawin. Ini berbicara kawin. Tidak semua orang kawin, tidak semua orang kawin. Oke, Yesus pun tidak kawin. Oke, tapi bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Yesus tidak melampiaskan, karena Yesus tidak berbicara tentang hawa nafsu. Loh, dia makan, dia minum. Ya, itu Berarti kebutuhan ada nutrisi dalam tubuhnya yang menjadi sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Yesus tidak melampiaskan. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Tidak semua orang kawin. Oke, betul. Tidak semua orang Tidak ada kawin. malu-malunya Juma. Kau ditonton orang lo Juma. Kau ditonton 4.000 orang lo Juma. Kan sudah ku jawab tadi, Matius 19 ayat 12. Dengarkan dulu Juma. Juma dengarkan dulu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya adalah Yesus berasal dari dalam kerajaan surga. Kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tidak ada di surga. Jadi karena Saya Yesus tidak bahas selangkangan loh. jangan kepanasan. Ya kipas lah. Dengar dulu. Dengar dulu Juma. Silakan kipas dulu. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Karena agama Kristen bukan agama selangkangan. Jadi kau jangan membawa ajaran agamamu ke Kristen. Sampai soal melampiaskan sperma. Paham ya? Karena hanya di dalam agamamu lah di surga itu memecah perawan. Tidak ada di dalam surga manapun tidak ada memecah perawan. Tetapi takutnya Juma, perawan yang kau pecahkan itu Gundorowo di alam kubur itu. Takutnya ya. Mak lampir. Memang ada 72 jenis-jenis setan. Mak lampir, Gundorowo, si manis jembatan Ancol. Itu kan setan-setan yang menyamar sebagai bidadari. Takutnya itu yang Panas. Ketika Yesus lapar, dia lampiaskan nafsu laparnya dengan makan. Ketika Yesus haus, dia lampiaskan nafsu hausnya dengan minum. Ketika Yesus ngantuk, syukran Pegasus, Bang Pegasus. Ketika Yesus ngantuk, dia lampiaskan dengan tidur. Ketika Yesus punya sperma, dilampiaskan dengan cara apa? Jawab. Yesus tidak berasal dari hawa nafsu karena Yesus itu berasal. Udah ku jawab dari tadi Juma.
Udah ku jawab dari tadi. Spermanya ini cara keluarnya, Surga, cara dia keluar spermanya ini gimana? 501 kah? sudah, Mimpi aku- basah kah? aku Mimpi sudah basah menjawab. kah? Atau kawin? Oke, sekarang aku menjawab ya. Ah, Yesus berasal dari surga, tidak dia berbicara. tahu. Boleh tahu. aku bertanya kembali? Pertanyaan saya, Anda harus selesaikan dulu dong. Udah aku Yesus jawab. Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Aku jawab, Yesus tidak melampiaskan soal sperma karena Yesus berasal dari surga. Surga berbicara tentang selangkangan. Udah, itu jawabnya. Lalu spermanya keluar dengan cara apa? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci, aku tidak bisa mengucapkan. Berarti boleh saja mimpi basah? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Boleh Yesus saja dia 501 perkosa diri? tidak ada pemerkosaan karena surga itu kudus. Dia kawin? Surga tidak boleh berbicara tentang selangkangan. Surga tidak makan minum. Yesus datang makan minum. Di surga Surga itu adalah tubuh kemuliaan. Yesus datang dengan tubuh kehinaan, terkutuk di atas tiang salib. Jangan samakan antara di dunia dengan di surga. Yesus lagi di dunia, dia membawa nonot. Pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya. Yesus 100% manusia. Jangan kau karena ketakutan ditanya, maka kau menghujat. Saya menghujat. Saya tanya, Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sekarang aku jawab, Yesus berasal dari surga. Surga Tahu. tidak berbicara tentang Tahu. selangkangan. Jadi Tahu, tapi tidak faktanya ada. Yesus makan, Yesus minum. Berarti dia punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Oke, aku jawab, Yesus Ya. tidak membiaskan sperma karena Dari mana Anda tahu? dia berasal dari surga. Surga Tidak itu ada tertulis di dalam Bible dia tidak melampiaskan spermanya. Mana tulisannya? Mana tertulis di mana di Bible Yesus tidak melampiaskan sperma? Bila saja kau takut ditanya, kita menjawab dari Saya berikan kamu kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Yang penting kamu buktikan Tuhanmu melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sederhana kan? Oke, sekarang jawab. Hawa nafsunya sebagai laki-laki, apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya? Pertanyaanmu kan? Betul. Oke, sekarang aku jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya. Di mana tertulis? Selangkangan. Di mana tertulis? Dia berasal dari surga. Surga Di mana itu tertulis itu? Kalau dia berasal dari surga, kenapa dia netek? takut. Bilang aja kau Kenapa takut. dia netek? Kenapa dia netek? Kenapa dia netek? Bilang aja kau Kalau itu takut. alasannya, kenapa dia netek? Nete itu bukan berbicara hawa nafsu. Lah, nafsu itu karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar, dia netek. Berarti dia punya nafsu. Di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja. Benarlah kau pengen. Ini bukan berbicara mengenai selangkangan. Ini berbicara fakta. Tidak. Sperma itu selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Islam. Yesus Boleh punya aku- nonot tidak? Jawab dulu. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Boleh aku bertanya tentang Islam? Yo. Kamu boleh bertanya, tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat. Yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Oke, aku jawab. Yesus Jawab. tidak melampiaskan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Tapi Surga kenapa itu kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya? Dia memang- netek. Sikar pidol ini memang penghujat. Pantaslah kau Mulai ngamuk. Yesus netek. Lukas 27 nomor 11. Kenapa dia netek? Karena dia melampiaskan nafsu laparnya. Oke, sekarang cuma Ketika dia makan, ketika dia minum, ada sperma dalam tubuhnya. Dia lampiaskan nafsu spermanya dengan cara apa? penghujat, enggak ada ilmu di dalam.
Memang tidak ada kawan-kawan ilmu pengetahuan dari si Jumaim. Memang dia benar-benar penghujat. Aku sudah menjawab berulang kali kan. Yesus tidak berbicara tentang selangkangan. Karena Yesus berasal dari surga. Surga itu kudus. Memang dia penghujat. Iya benar, aku tendang dia. Memang dia penghujat kawan-kawan. Untuk itulah aku serahkan dia ke tangan iblis. Memang benar-benar penghujat. Sudah aku bilang tadi, Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Memang dia benar-benar penghujat. Hanya untuk ketakutan ditanya. Ketika aku mengatakan orang Islam mencium batu hitam untuk menghapus dosa, ada dalilnya. Sudah aku bacakan tadi dalilnya. Mencium batu hitam menghapus dosa. Sudah, yang kedua. Aku mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya anak itu karena nggak punya istri. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dalilnya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya anak karena nggak punya istri. Sudah? Jadi aku berdasarkan dalil. Nah dia, jakar, di mana tertulis jakar Yesus? Nonot, di mana tertulis nonot Yesus? Jadi ini hanya untuk menghujat saja kawan-kawan. Tidak akan ada pengetahuan kalian dapatkan dari dia. Hanya menghujat. Itu semoga kawan-kawan paham. Oke. Sebentar ya. Halo. Ada Benjamin Netanyahu. Iya, Presiden Israel. Tolong dulu kau perintahkan semua tentara IDF supaya tap-tap layar TikTok anak Batak. Iya, semua tentara IDF untuk tap-tap layar TikTok anak Batak ya. Mulai dari Tamtama, Bintara, Pama, Pati semua. Iya, karena kan udah datang pasukan Ripo. Iya, nanti jadi TikToknya ditangguhkan. Oke. Apa? Surat tanah. Ada surat tanahmu bro. Aduh, kau takut kali kau sebagai presiden. Ini surat tanahmu. Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Itu surat tanahmu bro. Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa? Mail. Gak ada di situ Mail bro. Gak ada di situ Mail. Mail siapa? Upin Ipin kah? Gak ada, yang ada di situ Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada di situ tanah Mail. Ya nggak tahu lah, mau keturunan budak, mau keturunan apa, nggak tahu. Yang di situ nggak ada Mail di situ. Siap. Oke ya, terima kasih ya. Oke. Kawan-kawan, ternyata tanah milik Israel ini diklaim si Mail katanya tanahnya kawan-kawan. Inilah bodohnya. Padahal sertifikatnya ada kawan-kawan. Tetapi si Mail mengklaim tanah itu miliknya. Padahal di dalam sertifikatnya tertulis Abraham, Ishak dan Yakub. Kasihan. Tetapi kawan-kawan, aku tidak bisa mengucapkan apa-apa kepada si Mail. Aku hanya bisa meratap untuk si Mail. Untuk itu marilah kita mengheningkan cipta, merendahkan hati kita, supaya kita meratap untuk si Mail yang tidak mendapatkan warisan. Betapa malang nasibmu Mail. Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan Mail. Tetapi bagaimana dengan nasibmu Mail?
Apalah 1 hektar pun tidak diberikan Tuhan sama kau, Mail. Apalah 1 hektar pun enggak diberikan Tuhan sama kau, Mail. Kayak mananya dulu kau lahir, Mail? Apakah tanganmu duluan keluar? Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan, Mail. Tetapi kau, Mail, tidak mendapatkan apa-apa, Mail. Padahal keturunanmu banyak kali, Mail. Kayak mana lah enggak banyak keturunanmu, Mail? Hanya selangkangan saja di pikirannya, Mail. Hanya selangkangan saja, Mail. Ada keturunanmu yang punya istri 2, Mail. Pokoknya berbicara tentang selangkangan keturunan mula jagonya, Mail. Amin. Udah kalian lihat kualitasnya kan? Udah kalian lihat kualitas si Juma kan? Selangkangan, tidak jauh-jauh dari selangkangan. Namanya juga keturunan keledai. Di mana Yesus melampiaskan spermanya? Selangkangan, enggak jauh-jauh dari selangkangan, kawan-kawan. Tidak jauh-jauh dari selangkangan. Coba dulu lah, jakar lah, nonot lah, sperma lah. Padahal itu tidak tertulis di dalam kitab suci. Tapi karena ajarannya tidak jauh dari selangkangan, ya maklumi saja. Itu ya, hanya selangkangan yang bisa diandalkan. Apa mau kita bilang? Silakan Mr. Siombing. Halo? Oke, mungkin sedang jauh dari perangkat. Ada si kuli laut, kiranya si kuli laut tidak membahas soal selangkangan. Gini kawan-kawan, jangan kalian percaya di surga itu memecah perawan, aduh. Kalau kalian mengimani di surga memecah perawan, maka sampai akhir hidupmu pun hanya selangkangan aja yang ada di otakmu. Gak jauh-jauh dari selangkangan, kawan-kawan. Tidak jauh-jauh dari selangkangan. Itu ya. Baik, berikutnya ada si Saud. Kiranya si Saud tidak membahas-bahas selangkangan. Halo, Saud Marito Situmeang, silakan. Iya, selamat siang, Bang. Selamat siang, Saud Marito, silakan. Iya, gini, Bang. Saya tadi sempat dengar Esa dan satu. Ya. Tidak punya istri. Tapi kok bahasannya selangkangan gitu loh, Bang. Dia yang membahas tentang selangkangan, bukan aku. Kenapa? Karena dia tidak bisa jauh-jauh dari selangkangan itu. Namanya juga dia berharap di surga itu bisa memecah perawan. Jadi di dalam otaknya itu hanya ada selangkangan saja. Sampai kapanpun di dalam otak si Juma hanya ada selangkangan. Berdebat masalah agama, bahas nonot. Berdebat masalah agama, bahas jakar. Karena hanya selangkangan itu yang ada di pikiran. Itu Saud, silakan. Iya, saya cuman nyimak dia aja sebenarnya, Bang. Sementara dia mempertahankan Esa satu. Tapi yang dibahas selangkangan gitu loh, Bang. Jadi bertolak belakang, nggak sesuai dari namanya juga sudah pembahasan. dibius dengan 72 bidadari yang montok. Nih kubukakan dalilnya ya. Sebentar ya. Kubukakan dalilnya. Aku berdasarkan dalil kawan-kawannya. Aku berdasarkan dalil karena doktrin ini. Matikan dulu mic-nya.
itulah yang membuat di dalam otaknya itu hanya ada selangkangan saja. Tertulis dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31 dan 33. Itu penyebabnya. Sebentar ya, aku bacakan saja ya. Sabar ya kawan-kawannya. Aku bacakan dulu ayatnya. Al-Quran surah An-Naba ayat 31 sampai 33, ini dia. Sungguh ada tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun yang dipenuhi buah-buah anggur dan gadis-gadis yang bundar yang menonjol buah dadanya yang memiliki usia yang sama. Yang menonjol buah dadanya. Inilah yang membuat si Juma otaknya itu nggak jauh dari selangkangan. Bagaimana Yesus memuaskan hasratnya, spermanya? Kenapa? Karena di pikiran si Juma hanya ada selangkangan. Kenapa? Tertulis di kitab sucinya. Bidadari yang menonjol dadanya. Apa tadi? Al-Quran surah An-Naba itu. Makanya si Juma mengatakan bagaimana Yesus melepaskan hasratnya, spermanya, katanya. Itu penyebabnya. Silakan Saumar itu. Ya, itu yang saya simak Bang. Sementara dia kan merasa esa, merasa satu, padahal dalil dia kan mempunyai selangkangan untuk diajarkan, kan gitu Bang. Sementara kita untuk kematian tidak pernah dipertemukan secara, iya kan Bang, secara seperti itulah. Ya. Atau kawin dikawinkan, kan gitu Bang. Oke ya. Oke ya, makasih ya. Oke, makasih Bang ya. Cuman Oke. respek aja untuk Abang. Siap. Semangat. Kawan-kawan, publik bisa menilai, dan ini kurekam. Publik bisa menilai bahwa yang ajaran selangkangan siapa. Di dalam perdebatan tadi yang berbicara tentang selangkangan siapa? Oke, sekarang ada si Ahmad. Kiranya si Ahmad juga jauh-jauh dari selangkangan. Silakan Ahmad. Halo Ahmad. Oke, mungkin sedang jauh dari perangkat. Sebentar ya. Ada si Jimmy, silakan Jimmy. Selamat siang. Selamat siang Jimmy Sinambela, silakan. Satu kata, salut dan hebat buat lain. Betul. Terima kasih. Ya. Baru kali ini saya mendengar itu si Juma bernarasi debat atau edukasi, gak ada ilmunya, betul. Cuma selangkangan aja kan. Bukan masalah saya nggak masuk ke selangkangannya. Saya pikir begini deh. Kalau dia memang Muslim, Lai kan Kristen, harusnya dia berbicara tentang memperkuat yang di buku kitabnya itu loh, keyakinannya gitu. Yeah. Jadi kalau saya dengar tadi penjelasan pemahaman dia untuk ibaratnya ketika dia bertanya sama anak Batak, aku pikir gitu, itu menutupi kebodohannya, dipertahankannya pertanyaannya yang tidak ada tertulis di Alkitab itu, mempertahankan kebodohannya, mempertontonkan ibaratnya kedunguannya. Jadi kalau aku nilai, kambing tetaplah kambing, tidak akan pernah menjadi domba. Itu sih dari saya. Oke, Salut buat Lai. Jadi Lai mau dipancing di apapun, Lai tetap bertahan dalam jawabannya itu tadi yang diisi Alkitab itu. Yang ada orang yang tidak dikawinkan sama ibaratnya yang tadi turun dari surga, itu salut banget saya, salut. Saya juga baca itu, salut. Yang pasti Lai menjawabnya tidak lari dari isi Alkitab, karena di Alkitab juga tertulis iya dan tidak. Selain dari itu adalah ajaran setan. Itu yang saya dengar prinsipnya Lai menjawab ketika ibaratnya muslim-muslim itu bertanya.
Pertahankanlah ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi. Siap. Nah, kawan-kawan, aku sudah menjawabnya tadi, Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Ada orang yang tidak kawin, tidak melampiaskan hawa nafsunya oleh karena kerajaan surga. Karena kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan. Itu ya, semoga kawan-kawan paham. Baik, berikutnya ada si dokter hewan. Silakan dokter hewan. Selamat siang, Le. Shalom. Shalom dokter hewan, silakan. Luar biasa lah, ya. Luar biasa. Itu tahu nggak? Itu sengaja dia terus ngerocos karena Lai bisa ngasih dalil. Jadi satu pesan saya, Le, kalau mau debat sama dia, bikin PK lah tadinya, 5 menit. Jadi dia Gak berani dia. Makanya kalau aku itu tadi momot, aku mute terus itu sebenarnya. Cuma mana momotnya ini, nggak ada yang ini. Harusnya di mute. Kalau lain ngejelasin itu, si Juma itu harus mute itu. Tapi aku sama jawaban lain, tetap di satu jawaban nggak lari. Dan dia hanya bisa ngerocos terus. Itu salutnya aku sama Lai. Tapi satu pesan saya lagi, yang satu tadi ajak PK biar tentram diskusinya. Kalau pakai timer dia nggak berani. Kalau pakai timer nggak berani. Nggak berani ya. Dan itu juga satu lagi, kalau debat sama dia, paksa dia nanya untuk Al-Qurannya. Itu aja satu lagi pesan saya, itu aja. Mutar itu. Oke. Soalnya dia terlalu sibuk bahas Alkitab sehingga dia lupa dengan isi Al-Qurannya. Itu menurut aku nggak tahu soal debat apapun itu, aku nggak tahu, jujur aja. Cuma aku di depannya orang yang rame, aku malu mendengar Le. Bayangin sperma terus dibahas. Di sini banyak. Benar yang kau bilang itu, benar. Harusnya si Juma malu, dia mewakili Islam, tapi yang bahas selangkangan aja. Harusnya malu dong. Tapi karena dia sudah didoktrin dengan memecah perawan itu. Iya, Dia aku sampai mewakili orang Islam loh tadi. Tapi yang ditanya soal nonot, jakar, sperma, harusnya malu. Itu, silakan dokter. Iya, kita di depan orang rame nontonnya, di depan saudara-saudara kita kan maklum lah kan, kalau itu punya akasubang kan. Sampai aku kecilin suara HP-ku. Gara-gara sperma, apalah, aduh ya Allah, apa ini? Jadi itu aja Itulah wakil orang Islam. Dialah wakil orang Islam. Apa yang mau kita bilang? Itulah wakil orang Islam. Gitu. Nah, dia kan sengaja gini, Le. Mana dalilnya? Lai kan nunjukin dalil. Dia sengaja ngerocos biar ketutup suara Lai sebenarnya itu. Biar ketutup. Jadi kalau aku tadi momot, aku mute itu langsung. Biar Lai bisa jelasin, orang yang nonton bisa dengar. Gitu loh. Siap. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, semangat terus, Le ya. Siap. Oke, shalom, Le, shalom. Shalom. Benar yang dikatakan si dokter hewan ini, kawan-kawan. Harusnya dia malu. Dia mewakili orang Islam loh. Tapi pertanyaannya, jakar, nonot, sperma, malu harusnya. Tapi kawan-kawan, orang seperti ini dipuja-puja sama kadurun. Dipuja-puja, kawan-kawan. Dipuja-puja sama kadurun orang-orang seperti ini. Tak tahu malu. Baik, berikutnya ada si Tiganta TBK. Silakan Tiganta TBK. Horas, menjua-jua Tigan. Ya, ini tadi para bicara manusia harus disalurkan spermanya, yaitu agak lain ya, dia menarik dirinya seperti manusia dirinya ya kan. Iya. Manusia yang pertama diciptakan itu adalah suci, ada si
Adam itu kan. Ah, dia kalau ditanya ke Adam itu ya kemana disalurkan spermanya sebelum Tuhan menciptakan pasangannya, ya kan? Karena pada awalnya manusia itu suci. Ya, bukan berarti semua manusia itu harus menyalurkan itu kan gitu. Cuman karena dia menarik ke dirinya, makanya dia mikirnya seperti itu, harus ada salurannya kan. Ini aneh, konsepnya memang beda kita ini, ya kan? Itu aja, Pra. Makasih, Pra. Sama-sama Tigan. Kawan-kawan, kalian sudah bisa menilai sendiri. Ya, memang itulah ajaran agamanya. Coba dulu berdebat. Entah yang dibahas sains yang ada di dalam kitab suci. Ini tidak. Tak jauh-jauh dari selangkangan, nonot, jakar, sperma. Karena sudah terdoktrin memecah perawan di surga itu. Jadi sampai kapanpun yang ada di pikirannya cuma selangkangan saja. Itu ya. Sekarang ada si Nathanael Manik. Silakan Manik. Oke, berikutnya ada si Nona Ambon. Silakan Nona Ambon. Ya, Halo shalom. Nona Ambon, silakan. Shalom, salam kenal. Bang, Halo Bang, silakan. Bang anak Batak. Ya, silakan. Aduh, itu nggak ada kualitasnya banget itu si Zuma Jombret itu. Aduh, Selangkangan otaknya lo. otaknya cuma selangkangan doang. Lukas 27 dia bilang, aduh, Nggak ada Lukas 27 guys. Lukas mau sampai 24 dia tambahin 3 sama dia. Aduh, ya itu yang kayak gitu nggak usah diinin lah. nggak bukan berdiskusi, itu ngaco itu. Hanya membahas selangkangan saja kan Bang. Hanya selangkangan aja dari tadi kan. Nonot, jakar, sperma. Enggak jauh-jauh dari selangkangan. Banyak lagi yang percaya ya, bahaya sekali itu ya. Banyak yang menyanjung dia. Namanya juga kadurun kan, otaknya itu dibius memecah perawan di surga itu. Iya, banyak Jadi yang sampai banyak. kapanpun kadurun akan selalu menyimpan di dalam otaknya selangkangan itu. Itu, silakan. Parah. Ya, buat teman-teman muslim nih yang masih stay di sini, aduh, kalian harus menyaring bener-bener. Ya, jangan gampang dibodoh-bodohi. Kenapa sih? Aduh, Lukas 27 itu dari mana Lukas bisa sampai 27? Ya, Lukas cuma sampai 24 kali. Aduh, kasihan. Tuh yang kayak gitu jangan dijadikan panutan. Jangan dikasih panggung, itu cuma cari duit. Mencari gift doang itu, kayak manusia itu pengecut lagi ya, pakai masker mulu dia kemana-mana ya. Nih nggak ada ya. Ya Lukas itu cuma sampai 24, nggak ada sampai 27 Lukas. Tuh dia bilang Lukas 27 ayat 11. Nih Ya. dibuktikan ya. Tuh nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada Lukas 27 itu kayak mana Zuma baca Alkitab yang mana? Iya. Makanya yang Lukas Zuma, Lukas Zuma. Ya. Di dalam Namus 27. Jadi ada surah An-Namus. Namus 27 maksudnya tadi. Aduh. Ya. Tapi ya menghibur sih ya yang kayak begitu, Bang. Menghibur kita. Ya aku ketawa ya. Tapi dalam hatiku ya aku tahan dalam hatiku. Iya. Makanya tadi Abang Kik tuh ya bagus sih ya, karena Mereka tuh mau menghujat, itu udah menghujat. iya cuman hujatan aja, nggak ada isinya, nggak bener. Nah, dan nggak ada edukasi sama sekali, nggak ada edukasi. 3 pertanyaan yang dia tanyakan. Yang pertama jakar.
Yang kedua nonot. Yang ketiga sperma. Gak ada gunanya lagi. Hanya sebatas selangkangan. Makanya. Oh, jadi dia yang ngasih pertanyaan tadi, Bang? Iya. Aku menanyakan kepadanya 2 pertanyaan. Sudah. Tentang mencium batu hitam yang di Ka'bah itu. Lalu surah Al-An'am ayat 101, karena Allah tidak punya istri, 2 kan? Iya. Lalu dibalas dia 3, jakar Yesus, nonot Yesus, sperma Yesus. Nggak jauh dari selangkangan. Wow. Nggak jauh-jauh dari selangkangan. Nggak jauh-jauh. Iya, makanya dia nggak berani buka masker tuh karena itu ya. Iya. Kalau aku menghujat ditangkap polisi lah. Iya, betul. Karena wajahku kelihatan, aku kan pernah ditangkap polisi gara-gara berdebat masalah agama. Mana mungkin aku menghujat? Makanya aku bisa tunjukkan inilah wajahku, alamatku di Medan. Aku berdasarkan dalil loh. Mencium batu hitam itu menghapus dosa, ada dalilnya, udah kutunjukkan. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena nggak punya istri. Ada dalilnya. Quran surah Al-An'am ayat 101. Makanya nggak ditangkap polisi karena berdasarkan dalil. Nasi Juma, nonot, sperma, jakar, di mana dalilnya itu? Mana ada tertulis itu? Tadi tuh Lukas 27 ayat 11 tuh dalilnya. Surah An-Namus 27. Iya. Jadi teman-teman, kalian jangan mau dibodoh-bodohin, apalagi yang Kristen ya. Kalian harus cek. Kalau Zuma ngomong, cek. Ya. Karena suka ngarang tuh orang ya. Jadi jangan sampai tersesat. Mau disuruh pindah, jangan pernah mau ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus nih yang buat menghujat. Suatu saat Roh Kudus jamah kamu akan terima Yesus. Haleluya. Ya. Banyak pengikutnya bikin kacau di room kami, Bang. Oh, no, ada Siap. FDS, no, ada FDS. Oh, FDS. Udah kalah kau. Sudah turun kau. FDS. Tapi dia berani nampangin muka sih. Iya. Ya. Dia lebih baik dari si Zuma. Kamu lebih jantan daripada Cuma sih, Bang FDS. Oke, Tuhan Yesus memberkati, Bang. Ya, sama-sama. Horas. Terima kasih, Bang. Apa lagi? Horas, Majua-jua. Horas, Majua-jua, Horas. Oke, berikutnya kawan-kawan, ada si Ipan dulu, Ipan SP Huta Barat. Silakan Ipan SP Huta Barat. Halo, silakan Ipan. Iya, bisa dengar? Bisa, silakan Pak, silakan. Oke, ya mantap sekali. 1-0 buat apa menang Iya, saya dengar itu aneh sekali dia. Jawaban lain sudah betul tadi yang tiga sebab tidak menikah, tidak kawin itu kan. Terus satu lagi saya juga sudah ketik di layar karena ya tidak tertulis di Alkitab, apa mau dijawab? Halo. Ya Bang, dengar. Ya, jadi kalau nggak tertulis di Alkitab dia tetap ngotot, ya bilang aja nggak tertulis di Alkitab. Apa mau dijawab? Itu aja sih sebetulnya saran saya untuk kalau ada yang ngotot-ngotot kayak pertanyaan Zuma mengenai seputar selangkangan itu kan nggak ada gunanya kan. Jadi seharusnya pertanyaan berikutnya lah dimulai kan. Ya, siap. Ya kan, jadi kalau kayak gitu kalau saran saya untuk udah bagus jawabnya berdasarkan Alkitab, ada dalilnya semua, bertanya juga ada dalilnya kan. Jadi kalau dia tanya terus dia mengarahkan kayak bikin framing ya jawab aja tidak ada di Alkitab, apa mau dijawab kayak Siap. gitu aja ya itu aja sih dari saya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Salam. Terima kasih Ipan SP Huta Barat. Terima kasih ya. Baik, berikutnya ada sebentar ya. Wah, udah banyak rupanya ya. Siapa duluan tadi ini, weh? Dulu si Polo. Silakan Polo.
Polo jangan terlalu lama Polo ya karena banyak yang antri ya. Silakan Polo.